wow. Is it like that? No, you sound a bit pitchy. Oh, pitchy. Okay. Okay. Supposedly. Itu kayak Oh. Selamat datang di podcast Gen Drakor. What are we doing? We're doing a musical karena Yes. Miss Rizky kan kemarin audisi dangdut ya. Terus gak masuk. Terus gak masuk. Katanya bagus banget loh itu. Kata temanku, kamu nonton gak akhirnya? Apa? Si About musikalnya? to. Not yet. Belum. Not yet. But it has been like some shows, like short shows Yeah, version in kayak festival musikal gitu loh. Indonesian FMI. Iya. Soalnya Festival Musical Indonesia. Kemarin soalnya anak magangku bilang kayak dia datang ke liputan itu dan katanya bagus. Mungkin liputannya press con-nya terus ada performance-nya Iya, kali betul, ya. ada performance-nya. Kayak gitu jadi. Kita nggak ngomongin dangdut sih. Sekarang kita mau ngomongin soal Wicked. Kalau misalkan kemarin teman Ngedrakor udah lihat updatean kita di Insta Story atau di Instagram podcast Ngedrakor, ada beberapa tuh postingan narsis kita ya. Yep. We're born to be Glinda. We're born to be actually the friends of Glinda. Alphaba? No, We're the Alphys? two friends. The two friends, assistants. the assistants. Yeah, we don't even know their names though. Like, It's not mentioned. oh yeah, I think. okay. Nah, Jadi kita mau ngomongin Wicked. No, Wicked. It was wickedly good. Yeah. Ini sebuah proyek yang kayaknya emang, I mean, I'm not really besar dan tumbuh di semesta ini gitu ya, di semesta Wicked, but I get exposure from Glee dan itu adalah perkenalan pertama mungkin ke kayak the whole Broadway universe gitu. Walaupun sebenarnya sepanjang perjalananku menyaksikan acara atau sinema dan segala macam, sempat sih terpapar sama Broadway musicals juga dalam bentuk VCD dan movies dan segala macam yang kayak gitu-gitu. Dan YouTube bootlegs. Iya, dan kemudian YouTube gitu kan. Dan itulah yang akhirnya membawa aku ke kayak kenalan dengan si dunia Oz ini. Dan ketika ini bisa dibilangnya remake, enggak remake juga adaptasi ya. Adaptasi dari Stage to screen adaptation. Ya, stage to screen adaptation dari Wicked. Dan kemarin kita dapat premiere. Tayangnya hari ini ketika kita rekaman ini apa kemarin ya? Kemarin tanggal 20 tanggal 20 ya. Gimana? Sebagai orang yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan lagu-lagu dan musikal dan kayak you're the in that Indo Theater Gram situation, ya kan? Co-founder. Well, what do you think about the movie? Kita dapatnya tanggal 19 kan? Yes, one day before. I wish I could remove that memory untuk merasakan pertama kali lagi. Because that was magical. That was magical. Menurut aku itu benar-benar adaptasi yang loyal. Maksudnya setia banget sama materi aslinya ya. Pokoknya materi dari musikalnya. Dan it's a love letter. For me it's a love letter for the fans. Buat fansnya musical, buat fansnya Ariana, buat fans musik in general for me. And it's a love letter for talents. Because literally everybody was so talented. Ya nggak sih? Jeff Goldblum, the wizard. I've never thought that he could actually sing that well. When he opens his mouth. Wait. You don't know he can sing? I don't know. But I'll never get exposed to Jeff Goldblum being a singer. Oh wow, okay, that's interesting karena aku juga sebenarnya bukan orang yang mendengarkan lagu-lagunya dia, but I know that dia punya album Christmas, jadi kayak he's a singer too gitu maksudnya. I mean what? Okay, that answers. Jadi kalau misalkan beberapa kali dia tampil di kayak talk show gitu, I mean dia adalah tipe orang yang will break into song every time. Yeah, he is that kind of person. But I don't know if he has an album. Dia punya album. Okay, that clearly answers. Tapi emang sih dia he's salah very satu. dancey. Yes, like personally, betul. he is very musical. That's Dan he's so word. funny juga. Maksudnya kayak secara gesturnya juga dia kayak True. He's lucu banget. Jeff Goldblum. Iya sih. Well, no. I mean, yes, everybody was so talented. Everybody knew exactly what they had to do, and they did it with their whole heart. Dan aku kayak ngerasa chemistry setiap orangnya tuh ya kelihatan gitu. Ini castnya tuh memang mereka they're the bonding, you know what I mean? Like
they could see like the friendship real. The friendship was like original. I think like it's not. I think something that is like, for me, of course they are cast and then they meet when they cast and they probably like, okay, that's too much English. Mereka ketemu ketika dipersatukan dalam produksi ini, tapi kayaknya emang yang mereka rasakan di set itu kayak ke transfer gitu ke layar, kayak organik aja gitu aku ngerasanya. Aku Like how is that even possible? Aku ngerti maksud kamu apa, karena sejak setelah beberapa ratus tahun setelah lama di desk entertainment, aku sudah mulai merasa kalau the whole kayak Hollywood terus K-drama segala macam itu cuman landscape profesional aja gitu. Dan that's what I mean. Dan kadang-kadang kayak kemarin misalnya aku nonton salah satu interviewnya Zoe Saldana sama Selena Gomez. Mereka punya project bareng kan. Terus mereka datang ke Wired Autocomplete interview. Terus Zoe itu ada pertanyaan yang kayak, Zoe itu ada di Guardians Galaxy 3 gak sih gitu. Terus dia jawab iya, tapi udah gak jadi Guardians lagi, jadi what is it called, like Revengers? Yeah, Revengers gitu. Terus ditanya sama Selena kan, Revengers itu apa? Sebenarnya gue juga gak ngerti juga sih. Jadi dia ngomongnya gitu. Terus kayak Oke, nah itu yang pertama. Terus itu salah satu contoh yang kayak menurut aku contoh yang prosesnya tuh ternyata nggak in depth ya. Iya, nggak in depth. Kalaupun misalkan in depth, but that long time ago juga sih betul. ya. Jadi kayak mungkin kita juga nggak bisa menyimpulkan kalau ternyata dia nggak suka lo sama karakternya, enggak juga sebenarnya. Tapi dalam porsi yang kayak ternyata semua ini hanya profesional aja, ketika mereka sudah tidak dituntut untuk tahu lebih dalam soal itu, yaudah, mereka detach aja gitu, kayak ya udah. Dan that's healthy sebenarnya sih untuk siapapun gitu ya. Kalau kita udah keluar dari entah itu proyek atau hubungan, ya udah lepas aja, nggak usah dipikir lagi. And that's okay. And that's okay. Makanya pas ngelihat Wicked ini, aku pun sangat intrigued sama cara mereka mempromosikan atau during the whole press tour, karena brandingnya tuh kan beneran kayak friendship kan antara si karakternya Ariana sama Cynthia kan, Glinda sama Elphaba gitu. Jadi sepanjang press tour ini pun mereka membawa itu sebagai sesuatu yang terlihat genuine gitu. Maksudnya bener kayak kamu bilang tadi, kalaupun misalkan ini terjadi setelah mereka disatukan dalam project ini, it works anyway, dan terasa gitu. Hangatnya terasa, bener hangatnya tuh terasa gitu. Ketika mereka klik dalam satu momen that these two characters bonded, jadi teman gitu. Iya bener, siapa sih yang gak kesentuh bagi orang yang selama ini isolated atau mungkin gak punya teman atau jadi minoritas lah ya. Terus ada seseorang yang sedikit peduli. Nah pas kejadian itu kayak who would not go for that action gitu. Siapa juga yang gak akan berbuat seperti itu kalau kita ditempatkan di posisi dia gitu. Dan itu kerasa banget, like my heart literally like the warmth is like here and then just go through my body, kayak the chills and the warmth. That's actually like very contradictive, but you know what I mean, like it's so cool to see like everything that I like from the musical is being captured, diperlihatkan, disajikan dalam bentuk layar, dan semua orang sekarang bisa mengakses Wicked lebih gampang bagi yang jauh dari New York, bagi yang nggak punya akses ke teater dengan mudah gitu ya. Walaupun sekarang I think we're getting closer, Indonesia are now theater literate more. Tapi masih kayaknya jauh gitu untuk menuju ke scale Broadway or West End. Tapi sekarang dengan adanya ini, yes, everyone will eventually tertarik tahu gitu ya. Terpapar dengan the magic of the musicals in general. Jadi so thank you John Chu and also everybody and Universal Music. I think we should mention them because it's a very impeccable work. What they really represent in the movie itu kayak it's beautiful, that's the word. It's beautiful, it's magical, dan setia gitu ke core aslinya. Walaupun mereka juga membawakannya, menurut aku pastilah ada rendition. Oke, ini Ariana's version, it's my work. Ini versi aku, ada Ariananya, ada versi Cynthia-nya, ada Bailey-nya, Jonathan Bailey. Tapi tetap gitu ngambilnya tuh dari that's the work from Stephen Schwartz gitu. Jadi thank you for bringing this to life, to movie, to the screen. Aku mau nanya deh,
kayak tadi aku bilang, aku sempat menyinggung soal exposure aku yang juga nggak terlalu banyak soal Wicked ini gitu. Jadi sebenarnya sejauh apa kesamaannya, seberbeda apa antara Broadway-nya sama film yang kemarin kita tonton? For me, like I cannot really nitpick the difference. Kalau menurut aku ya, mungkin pembawaannya yang kayak di lebih, Glindanya Ariana lebih lincah gitu. But like Tapi secara cerita, secara struktur cerita ceritanya juga sama. bahkan dialog Kak. Oh, Dialog pun dialognya sama. mereka nggak dibuat sama banget. Aku juga nggak bisa nitpick ini, tapi Iya. dibikin hampir sama. Apalagi dialog menuju ke lagu. Kayak kita ngerasa, okay, this song is coming. Iya. Okay, ini they're gonna be dancing this one, they're gonna be putting this number. Kita dikasih dari itu sampai aku emang belum pernah ke Broadway nonton ini, dan ini nggak pernah dibawakan Broadway people or West End people ke international yet. It's gonna be next year I think in Singapore, Marina Sand Bay Theater, tapi belum pernah. Nah, aku belum pernah lihat full show yang live, tapi kan bootlegs YouTube banyak ya. Dan aku belum pernah yang kayak rapi nonton, paling ini pas section ini pas section ini. But secara keseluruhan kan dari lagu kita tahu ya, kayak gimana dan plotnya gimana gitu. Itu hampir sama. Hampir sama, dan it's really loyal. That's what I said. It's really a great beautiful homage to Kristen Chenoweth as a original Glinda, to Idina Menzel, to everybody that played this character originally. Kebayang gak sih mereka pas nonton? Aku ada satu yang Kristen Chenoweth ceritain di satu talk show, kalau tidak salah di Kelly Clarkson. Dia bilang, Ariana came to me and say, "Are you proud of me?" Iya. I watched that too. Are you proud of me? I mean, of course. And she said, like, of course I am. Like, you played this character beautifully in your way, but also still pay like beautiful tributes to my work. Kayak, it's so theater kids. That conversation, the way they promote this movie, it's theater kids, very emotional, very touchy, very kayak mereka tuh kayaknya nggak pernah deh nggak pegangan tangan pas interview. Iya. Dan lucu banget. Kayak aku juga melihat mereka berhasil buat menciptakan di seluruh proses promosi film ini berhubungan gitu dengan tema apa yang ingin mereka tampilkan di filmnya gitu. Nah, aku pengen tanyain sebenarnya di Broadway-nya pun ini tuh emang fokus ke cerita dua sahabat ini kan, kayak walaupun pada akhirnya kita dapat ada like romance a little bit, tapi heavily kan sebenarnya ceritanya berarti emang tentang dua orang ini aja kan ya. Betul. Even The Fall, I think it's okay to talk about that, karena sebenarnya ini cerita di ujung pun di awal kan dikasih tahu ya bahwa karakter The Wicked ini yang pastinya Elphaba itu diceritakan meninggal gitu kan, atau diceritakan sudah nggak ada gitu. Even that Fall, semua terjadi seperti itu tuh ya demi persahabatan ini, demi menyelamatkan satu sama lain, dan mereka harus begitu apapun konsekuensinya demi you live your way, I live my way. Iya. Orang lain nggak apa-apa nganggapnya kayak gimana. Betul. They feel like we've won for shooing the Wicked, yay. They don't know the whole story kan. Itu yang nanti mungkin di part 2, karena ini ternyata baru act 1. Kalau di stage itu it's just act 1 where the happiness still there, the quirkiness and the that comedy still there. And can you imagine if in the comedy we are already like crying that much? Kamu nangis gak kemarin? Aku kayak ini depan kerudung basah Kak Ron. Really? If act 1 is already this heavy, act 2 itu kayak gimana iya coba? Sih. Tapi iya sih, wajar kalau pada akhirnya se-emosional itu buat kamu, karena emang cerita ini juga personal juga, maksudnya kan asin kayak ceritanya kehidupan gue banget, enggak, tapi the whole semesta ini tuh personal buat kamu sebagai theater kids gitu, maksudnya kan kayak adalah perasaan yang mungkin aku nggak sampai ke situ gitu ya, tapi aku nggak sampai menangis menontonnya, cuman atau mungkin itu efek karena this is a funny story sebenarnya, jadi mungkin itu efek karena aku terlalu mikirin kayak aku nonton drakor, ngerti nggak maksud aku, kayak misalnya gimana caranya gue sebagai penonton yang nggak tahu Wicked sama sekali bisa ngerti motivasinya si Glinda gitu. Nah kemarin pas
selesai nonton itu, aku jalan ke parkiran terus ketemu sama salah satu orang seseorang, aku nggak kenal dia siapa. Tapi dia lihat aku pakai jaket pink itu, terus dia nanya, "Mas habis screening juga ya?" kata dia gitu. "Iya," gitu. Nah, terus aku yang kayak, "Jangan-jangan kamu influencer juga?" Aku bilang gitu kan. Terus enggak sorry enggak juga, aku bukan influencer soalnya, aku bilang gitu kan. "Kamu influencer ya?" kataku. "Oh iya, kebetulan diundang hari ini." Nah, kita kayak ngobrol, "Gimana menurut kamu film ini?" segala macam. Dia bilang, "Sebenarnya aku gak ngerti sih ceritanya." Terus aku terus kalau kamu membahasakannya lagi, sebenarnya cerita tentang apa sih? Dia nanya gitu ke aku. Di situ aku merasa kayak, apakah ini apakah orang ini aku yang tadi nonton yang kayak mempertanyakan motivasi orang-orang ini, gimana karakter development dan segala macam, atau emang dia cuman datang ke situ untuk gue dapat kerjaan nih hari ini gitu. Iya, tanpa mungkin gak begitu mindful. Nggak begitu mindful mungkin Iya. juga gitu. Mungkin secara materi memang bukan his cup of tea. Betul, bisa jadi juga kayak gitu. Cuman menurut aku memang ketika kemarin nonton, aku bisa banget merasakan bahwa this is not a movie for everyone gitu loh. Aku sangat-sangat bisa merasakan itu. Karena mereka tidak berusaha untuk membuat cerita musikal ini jadi pop aja gitu. Enggak, ini menurut aku tetap jadi sebuah film yang sangat segmented menurut aku. Oh iya, jadi seperti dibuat untuk ya orang-orang yang sudah tahu Wicked aja, atau enggak orang-orang yang sudah sedikit banyak terekspos lah ya terhadap lagu-lagunya kayak gitu ya. Atau orang-orang yang memang suka musikal in general, bukan penonton film. Iya, bukan penonton yang mau musikal atau enggak pun ya dia tetap nonton gitu kan. Iya, betul. Iya, bener. Oh, if you rephrase it that way, bener juga. Karena gini, ketika aku review kan kemarin sedikit, terus kamu juga, terus beberapa teman, Mal seeing the folks that came with you, beberapa bilangnya, bukan beberapa, hampir semuanya bilangnya memuaskan gitu kan. Do you think I will like it? Dan aku tahu teman aku yang nanya itu tuh kayak ya mungkin tidak begitu terpapar musikal gitu. Jadi dia suka aja ke film bagus apapun itu. Nah, aku belum jawab. I think you have to watch it. I think you're gonna like it gitu aja yang aku bilang. Tapi ke pengalaman kamu tadi yang di parkiran kayak bisa jadi enggak. Kalau memang iya benar. Tapi bagi Karon dengan exposure-nya tadi kan satu Glee ya. Terus dua mungkin ngelihat dari Man, I love Defying Gravity. The song itself, I love it. Dan aku tahu the story behind that song. Kayak lagu ini pun kan sebenarnya punya arc-nya sendiri ya. Maksudnya ketika dirilis sebagai soundtracknya Wicked, dia akan mengambil jalan ceritanya si Elphaba gitu, gimana dia akhirnya memutuskan untuk break free rebel gitu kan. Sementara ketika kita menarik lagu ini keluar dari konteks musikalnya, sangat bisa diartikan banyak hal gitu. Betul. Kan. Even at some point ada yang bilang kalau ini tuh LGBTQ anthem gitu, karena gimana ya lo melawan norma kan sebenarnya. Melawan fungsi sosial yang seharusnya gitu. I mean like semua hal yang enggak sesuai sama apa yang seharusnya, that's defying gravity. Gitu. Dan lagu ini tuh menurut aku sudah sangat personal levelnya di aku gitu, karena this song is so strong, dan itu yang membuat aku yang kayak pada akhirnya menarik aku untuk menikmati the whole development karakternya Elphaba pada akhirnya. So you came from anticipating the song to actually enjoying the whole thing. Iya, kayak apa sih di pada akhirnya lo rebel itu kayak apa sih perjalanannya, terus seperti apa sih akhirnya beban lo, atau mungkin rasa terhianati itu sampai akhirnya enggak, gue harus defying gravity gitu. Karena yang aku tahu lagu itu emang semonumental itu gitu. Jadi aku pada akhirnya menikmati ceritanya karena at the end of the day lagu itu jadi make sense buat aku, kayak since I never see the whole Wicked story, dan kayak aku nggak pernah juga maksudnya baca atau apa review dan segala macam, jadi kemarin tuh beneran kayak pertama kalinya aku tahu perjalanan cerita menuju ke lagu itu gitu, dan mereka mengakhiri part 1 dengan lagu itu kan. Jadi how did you find it then? It's so perfect. Maksudnya kalau mau menyambung ke obrolan yang di parkiran tadi, aku sedikit setuju ketika dia nanya ini sebenarnya ceritanya tentang apa gitu. Tapi di situ cuman bagian yang gelindanya aja, karena aku belum bisa menemukan kayak
lu tuh ngejejak di mana sih Glinda, tolong gitu. Pijakan lo apa Pijakan ya? lo tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya oke, gue tahu motivasi lo pengen jadi kayak pengen ambil magic gitu. Iya. Tapi Dan secara spesifik pengen di notice iya pengen di notice sama si Madam what is it? What's the name? Mordable? Morable? I think kayak gitu. It's like horrible but with M. Iya kan? Ya, Morable. Morable, I think, iya. Madam, Karakternya Michelle Yeoh. Ya, Morable. Iya kan? Tapi aku belum bisa dapat backstory-nya dia apa gitu. Nah, mungkin itu yang kemudian orang influencer yang aku temui itu rasakan yang membuat dia akhirnya putus gitu, kayak oke, gue tahu sebenarnya ini tuh tentang perjuangan si Elvi gitu, tapi Glinda ini apa sih gitu? Motivasi dia sebenarnya apa selain untuk memberikan apa ya, kayak ya kontras buat karakternya Elphaba untuk jadi teman dan segala macam gitu. Itu yang kemudian aku berusaha untuk yang kayak I see what you mean. ya mungkin ini karena masih part 1 kali aku mikirnya gitu. Soalnya kan kita dimulai dengan karakter Glinda itu kan. Dan aku bisa melihat di awal kayak ketika dia bilang kayak semua orang punya masa lalu, dan ketika semua orang merayakan kematian The Wicked Witch, there is this micro expression yang kayak nggak gitu sebenarnya gitu. Tapi dia pun juga di saat yang sama ya tapi gimana gitu ya kan, sebenarnya nggak gitu. Dia kayak kan ada lirik di awal yang dia bilang kayak nggak ada yang akan merayakan everybody will celebrate your death gitu. Terus dia kayak merasa ironis di saat yang sama, ini temen gue tapi di saat yang sama dia juga harus nahan semua pengetahuan dia tentang apa yang Iya, terjadi di depan orang-orang ini. Iya, dari situ aku bisa tahu sebenarnya dia adalah karakter yang penting dalam cerita ini. Tapi di sepanjang perjalanan cerita di part 1 ini aku tidak menemukan yang kayak selain Ariana being so quirky gitu, aku tidak bisa kayak oh I love Glinda karena ini. Nah, belum, at least belum gitu. Tapi memang di act 1, act 2 di stage productionnya pun memang di part 1 itu atau act 1 ya kita sebutnya, memang kalau di act 1 itu walau di musikalnya pun kita dibikin supaya lebih connect ke si Elphaba sih. Kita rooting buat Elphaba. Nah, peran Glinda emang you are so right about it. Iya kan? Dia akan dilihatkan lebih banyak tuh di part 2. Gimana dua karakter ini kan memang berseberangan banget ya. Dia sebenarnya mereka itu punya misi yang sama pada at the end of the day. Setelah mereka jadi bestie, mereka satu hati, mereka punya misi yang sama tapi cara mereka yang berbeda. Gimana yang satu itu lebih ke against the odd, defy gravity, yang satu tuh lebih ke I will follow the flow to actually you know. As long as I get what I want. As long as I get what I want, as long as this dream of ours harus ada yang nerusin. Let me do it my way. Iya. I Nah, mean itu lebih ke tergambar cara Mulan. sih. Mulan kan sebenarnya, tau kan Mulan actually Jamila? Mulan from Disney, Mulan the Warrior. Oh, the Warrior. Okay. Sama Jamila defy gravity. So Mulan doesn't defy gravity. She actually go with the patriarchy system, be one of them, and then from inside dia yang cek. Iya. Linda is more like that Glinda, in general. So I think that much it's okay to reveal gitu. Iya, Nah, benar. I mean I love the way that you can relate this deep. Tadi yang dari Karon ceritain itu, that's amazing to actually without that much exposure. Soalnya tadi aku kayak I think I'm sure everyone will love this movie. Like just go with it. I'm sure you will enjoy it. Treat yourself, things like that. Lalu ada percakapan kamu sama orang tadi dan ternyata ada loh orang awam yang bahkan nggak nangkep what is all about. What's the fuss is all about. Dan lalu aku bisa kamu mengerti bilang, itu. ya kamu bilang bahwa nih collection of prior knowledge aku segini. Lalu aku ada orang yang bilang begini, terus kamu simpulkan. Tapi kamu bisa kayak at least in this core di bagian ini aku relate banget nih. Karena kamu satu udah suka lagu itu ya, Defying Gravity, terus the story leading up to that moment ternyata you like it. In general you like it gitu. Dan kamu bisa relate itu. Dan in general aku suka musikal juga sih. Jadi kayak You do ya. Bukan sesuatu yang pada akhirnya apa ya? Kalaupun mungkin misalnya waktu aku nonton Mamma Mia misalnya, Here We Go Again waktu itu, aku nggak tahu ceritanya, but then I still enjoy the music gitu karena lagu-lagunya fun kan, yang Mamma Mia yang kedua gitu. Tapi secara cerita aku juga nggak begitu terlalu menikmati drama bapak gue siapa ini sebenarnya. Tapi ketika nonton itu, knowing that this is a musical,
I still can enjoy that part of the movie gitu sebenarnya. And because basically you also love singing, you also love singing musical numbers. Iya. Iya bener. Tapi buat Karen, part yang kemarin yang part 1 yang kita nonton ini yang sedang tayang ini, apa sih the one that kind of like makes you okay it works nih? Bagian apa? Maksudnya apart from that defying gravity moment, apa yang menurut kamu wah bagus nih? For me as a movie lover, this works. Apa? Pas momen apa? And also at the same time, which one that for you like they could have done better? Sebenarnya aku suka practical effect yang mereka pakai sebenarnya. Nggak terlalu banyak CGI yang mana membuat world buildingnya jadi kind of believable gitu. Kalaupun misalnya apa yang aku lihat itu sebenarnya CG, then they did a very great job gitu kan. Terus di library numbers yang Dancing Through Life di perpustakaan dengan set Fiero. yang muter-muter itu, yang rak buku yang muter-muter itu. Sebenarnya tadinya kan aku pikir ini tuh produksinya Warner Brothers ya, tadinya aku pikir ya. Karena I think they need to find something to they need another Potter gitu kan. Tadinya aku pikir. So dengan set yang kayak school, tadinya aku kira bookish characters. This is gonna be like a wizarding school gitu kan. Tapi pas aku nonton, ternyata enggak, ada satu bagian dari sekolah itu yang ngajarin soal general sihir, knowledge ya. Yang lain juga ada yang biologi, ada yang apa segala macam gitu. Nah tadinya aku pikir kayak gitu. They will make another Potter, tapi ini versi yang like pop star Ariana Grande gitu. Terus aku harus ada kayak, no, this is actually Universal gitu. Karena studio yang mereka pakai sama di Leeds dan London juga. Jadi aku pikir tadinya ini Warner Brothers yang produksi. Tapi itu tidak membuat aku kecewa karena secara produksinya detail banget tuh, aku suka gitu. Maksudnya kayak tadi kamu sempat ngomong soal giving homage to the original production dan segala macam, dan I think that's the least they can do gitu loh. Maksudnya kalau misalkan mereka tidak membuat itu sedetail itu, I mean aku suka banget kacamatanya Elphaba gitu loh, kayak that's so cool gitu, dan semua orang punya desain kacamata yang berbeda di semua karakter itu gitu. Maksudnya that's the least they can do, dan they did it really well menurut aku secara produksinya gitu. Dan secara peran dan karakter, well, kalau udah skala produksinya aja sebesar itu, kayaknya nggak mungkin deh ada yang bisa, maksudnya ada yang mau dikorbankan. Now let's talk about Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kayak skala produksinya emang sebesar itu, but then this anaknya Ant-Man karakter with dry acting kayak so disappointing sebenarnya. And the whole story actually. See, nah kalau di sini mereka nggak bisa melakukan itu. Mereka tidak punya celah untuk melakukan kesalahan itu atau melakukan ini setengah hati gitu. Dan tapi ada loh tiny nitpick di adegan yang sama. Really? Okay. For me. Okay. Do you think the backlighting is a bit annoying though? Backlight ketika momen Fiero sama Glinda, pada saat itu masih Galinda. Si Galinda gini nih bertemu terus dance bareng kan. Itu backlightnya terlalu kenceng, terus kayak bentar mereka nggak kelihatan, bentar. Nggak mungkin itu memang itu the choices atau gimana? Tapi buat aku itu kok agak ganggu ya. But dari produksi musikal yang sama, aku lebih sangat menikmati ini dibandingkan West Side Story-nya Steven Spielberg. Karena menurut aku ya, aku suka banget sebenarnya bagian lagu Amerika itu. Di versinya Steven Spielberg itu menurut aku kurang. Menurut aku lebih bagus semua musical numbernya Mohabbatain. Secara kegerandean, secara teknik kamera, secara koreografi, menurut aku lebih bagus pilih satu lagu dari Mohabbatain bandingin sama Cameraman works so hard Amerikanya Steven Spielberg. Betul. Terus makanya pas aku nonton itu kayak ada apa yang salah dari ini? Kayak aku merasa ada yang kurang gitu. Nah tapi kalau di Wicked ini aku nggak menemukan ada bagian-bagian yang not even the backlight. No, not that backlight. Menurut aku itu jadi buram pas pada saat itu. It has to be like focusing on them. So kayak, but then just a split second kan. Iya, terus abis itu ya
slowly gradually si cahayanya tuh fokus terus kembali ke dia. Aku tahu deh kenapa. Aku tahu kenapa. Because they mainly singing live. Jadi mereka nggak punya like stock buat untuk dipakai lagi. So that's the only gambar yang mereka dapat dan bagus, dan kita nggak punya pilihan we lain. cannot actually redo the magic. Kita nggak bisa. When the aha moment cannot be replaced. Dan itu salah satu hal yang aku apresiasi juga sih dari Wicked ini, karena mereka nyanyi live. Most of the song mereka nyanyi live. But then these days mereka kalau adaptasi musikal jadi kayak gitu sekarang. Bagus kan kayak jadinya. that becomes the standard. Dari mulai Les Mis Rebels yang dari tahun itu kan 2012 ya. They were singing like Rolly live. Yes. Dan ini ngelihat Cynthia like swinging in the air while singing the song, itu kayak ini talentnya dia makan apa sih gitu. Betul. Dan dia cerita di salah satu interview, dia juga cerita kayak ketika dia pakai sling dan harness itu dia nggak berpijak kan kakinya. Jadi dia butuh latihan untuk bisa ngeluarin suara dia tanpa ada gravitasi gitu. Bener-bener. To actually resonate the voice biar kayak tetap keambilnya bagus gitu ya. Jadi dia beneran butuh latihan yang kayak ketika lo melayang, bagian mana nih dari tubuh lo, dari suara lo yang bisa dipakai untuk ngeluarin energi atau tekanan vokal yang sama dengan ketika lo menjejak di tanah gitu. Dan that's what we call as like trained singer. Dan mereka butuh waktu. Mereka tuh terlatih banget. Mereka butuh waktu 2 tahun untuk mungkin syutingnya sekitar setahun atau 8 bulanan gitu ya. Sisanya adalah. Tapi keseluruhan proses ya. Iya, keseluruhan proses kan selama 2 tahun. Bahkan si Ariana kan bilang ketika dia kan nggak boleh ngomong kalau dia dapet peran ini kan. Cuman di Kelly Clarkson dia cerita kayak, gue inget dia waktu di The Voice pas lagi jadi coach sama gue, kayak dia nyanyi terus nih, kenapa sih dia nyanyi mulu gitu, sampai si Ariana tuh nggak boleh ada di ruangan yang terlalu dingin karena dia butuh latihan vokal supaya bisa jadi setinggi itu suaranya. Jadi dia minta ke staff The Voice untuk AC-nya tuh dikurangin sampai semua orang kepanasan kata dia. Terus dia kayak bilang kayak, maaf banget gue tapi harus latihan buat buat Wicked, jadi gue nggak bisa di tempat yang terlalu dingin. So that's when people know dia tuh sedang ke proyek itu gitu. Sebenarnya dia nggak boleh ngomong sama siapapun. Right. Tapi maksudnya, can you imagine like the pressure? Iya, kerja keras itu tuh terbayar gitu. Dan aku suka project yang memang benar-benar menggunakan waktunya gitu. Gak apa-apa lama. Betul. Dan kita juga udah tahu project ini juga dari lama kan. Tapi gak apa-apa, yuk persiapin dulu yang mateng, asal nanti hasilnya juga bagus gitu. Tapi justru itu nggak sih yang pada akhirnya bikin yang seharusnya memang dilakukan gitu, karena kita udah tahu ini akan seperti apa. Ceritanya pun juga sebenarnya bukan lagi yang surprise banget, since ini sangat-sangat loyal to the material kayak tadi kamu bilang gitu. Tapi buat kamu yang udah tahu ceritanya pun, kamu masih tetap bisa nangis gitu nonton ini gitu, ngerti gak sih? Betul, jadinya betul. memang ya itu yang harus dilakukan ketika lo dapet sebuah materi yang udah bagus gitu. Karena dari materi yang bagus ini tuh udah nggak ada lagi sebenarnya yang perlu dipoles. Cuman gimana caranya supaya membuat ini jadi kayak PR-nya adalah orang yang nggak nonton musikal jadi nonton musikal, orang yang sukanya sama Ariananya doang jadi kemudian nonton ini karena sama ini, karena Ariana. Tapi pada akhirnya kayak mereka bisa in love ke musikal juga. Iya gitu. bener ini membuat orang berkumpul dengan skala yang lebih besar gitu, dengan adanya Ariana, dengan fakta bahwa ini tuh film gitu kan, dengan skala produksi yang besar, dengan promosi yang wah banget. Mereka benar-benar they really brought Emerald City to next to Senayan City. There you go. This is what I did. Sebenarnya Plaza Senayan sih, tapi bener kan next to Senayan City. Bener. Across sih sebenarnya. Itu bener-bener gila. Jadi ini bener-bener kayak memperkenalkan bagi orang-orang yang exposure ke Wicked pertama kali, ya memang harus segininya gitu. Iya. Produksi, promosi dan skalanya emang harus segini dulu biar orang-orang tuh ini loh Wicked. Iya. Mungkin dari sini juga orang-orang makin berekspektasi untuk jadi pengen lihat adaptasinya Hamilton, let's say. Atau mungkin filmnya John M. Chu yang lain kayak Into the Heights misalnya. In the Heights atau ya banyak lah. By the way, John M. Chu, I think you should stay a bit longer in this
category musical and everything, you're good. Yeah, I know. Good. Tapi kayaknya emang karena dia bagus, jadi dia dipilih sih buat proyek ini. Dan aku pengen nyampein satu hal lagi sebelum aku lupa. Biasanya aku akan sangat gitu kalau ada orang yang nonton terus yang kayak gua gak ngerti ini ceritanya apa gitu misalnya. Atau the fact that misalkan gue datang ke sini karena gue punya followers. Tadinya aku tuh kayak apa sih gitu sama situasi-situasi seperti itu. Tapi untuk ini aku merasa kayak they have to, karena siapa tahu pada akhirnya itu yang membuka jalan mereka untuk suka. Siapa tahu itu yang membuat followers mereka pada akhirnya suka. Oke, mungkin orang yang aku temui di parkiran itu dia nggak ngerti sebenarnya ini cerita tentang apa gitu. Tapi the fact that dia di ending cerita langsung browsing when will the second movie came out, aku kayak you like it. Aku merasa kayak there is something that you like from this gitu. Kayaknya kamu akan potentially akan suka sama another movies yang setipe seperti ini gitu maksudnya. Betul, dan wordings powernya dia pasti ya udah at least ngebawa followers dia sedikit tahu juga tentang apa yang tadi dia lakukan di premiere, apa yang dia nonton segala macam. Dan fakta bahwa dia juga nanya ke kamu tentang gimana sih sebenarnya if you should put it in like simpler words way of explaining it, could you please try, itu juga usaha gak sih Kak untuk dia pengen tahu lebih banyak. Iya benar. So bener sih the power of this effort untuk ngebawa proyek ini ke sebuah screen, sebuah movie, sebuah film gitu ya. It's a good. I'm appreciating every decision, karena for me ya untuk materi yang aku sudah suka gitu ya, untuk dilihat orang lebih banyak dan punya potensi untuk disukai juga lebih banyak orang, dan pada akhirnya musikal itu bukan, ada kan orang-orang yang masih that's not my cup of tea, ada yang kayak bilang musical enggak deh, mungkin enggak, anything actually when it's good kita harus selalu punya, we always believe in that, we don't segment our kayak reference, kayak aku sukanya tuh kayak gini, kayak iya sih kita juga ada, aku lebih suka nih yang ini yang kayak gini. Tapi when a material is good, ketika sesuatu itu dibuatnya bagus, aku sebenarnya makan apapun sih Kak. Iya betul, ya kan? betul. When it's good, it's good. Aku setuju ya kan? gitu. Makanya aku merasa kita tuh terutama dalam hal tontonan ya, kalau misalkan kita balik ke konteks drama Korea gitu, sekarang kan udah dikotak-kotakin banget nih dan makin berasa gitu ya, kayak misalnya, mereka ini juga salah Korea ini sih menurut aku. Mereka berusaha untuk mengkotak-kotakan diri itu gitu, maksudnya kayak ini romcom, ini superhero type, ini misalnya monster, ini tiba-tiba nanti kita akan masuk ke crime drama, terus atau mungkin misalnya kayak low drama gitu. Iya, bukan low tapi hukum gitu. Maksudku kayak ya udah, ini drama aja, drama Korea aja gitu. Bagaimanapun nanti ceritanya, if it's really good, dia akan resonate ke penonton gitu. Iya, penonton akan relate bagaimanapun caranya kalau emang cerita yang lo tampilkan itu emang bagus. Gitu maksudnya. Kayak even something yang kita nggak expect sebelumnya, kayak Mask Girl aja gitu kan. Oh ternyata efeknya bisa sebesar itu gitu. Bagi aku maksudnya. yang nggak tahu banyak tentang pemain-pemainnya, Mask Girl itu benar-benar sebuah kayak a very surprising gift jadinya. Iya kan? Wah bagus banget, dan benar nggak nyangka awalnya nonton just ini crime drama. It sounds different from other K-dramas. Tonton jeng, again when it's good. Yeah. Terus ternyata kayak Gyeongsong. We proved it that it's not. Maksudnya kita nonton dulu gitu untuk we could have just stop there ketika ngedengar kayak ya kamu kayaknya nggak akan suka deh Karon or Mal. No, we still have faith in Jang Taesang. Why ya? But Jang Taesang, you betray our faith. Jang Taesang doesn't even have faith for himself. Padahal, ya benar. Nah untung gak ada Jang Taesang ya di Wicked. Iya untung ya. Dan ini salah satu yang juga aku suka dari Wicked ini, kayak mereka tidak menjadikan ini mereka membuat ini dengan sangat POV-nya udah woke banget, jadi tidak menjadikan karakter cowok di sini sebagai center of everything gitu, tapi lebih ke yang kayak cuman nambah dinamika, iya benar, nambah dinamika. Even di love story cinta segitiga yang tipis-tipis ditampilkan pun, walaupun aku merasa kayak mungkin menyambung pertanyaan kamu tadi, apa sih yang agak kurang gitu, mungkin itu terkesan agak maksa, yang kayak
sebenarnya harusnya itu nggak ada juga nggak apa-apa, tapi nggak mengganggu pada akhirnya karena dalam durasi yang panjang itu cuma tampil sekitar 2 menit 3 menit kok secara totalnya gitu. Jadi yang lainnya emang bestie ini gimana mereka navigating their friendship dan persamaan dan perbedaannya, terlebih perbedaannya itu sih pada akhirnya. Iya, gimana mereka juga diliatin cara hidup mereka tuh emang beda ya gitu. Despite they are besties gitu loh. Mereka tetap punya pilihan yang beda. Mereka tetap ketika di Defying Gravity kan Elphaba ngajak kan, so are you coming? Think about what we could do together. Ya kan, it's unlimited, tapi I cannot sing. Tapi ya di sana Glinda masih punya pilihan sendiri gitu ya. Aku nggak bisa sama kamu. That's right. Itu I love you but itu you know. Itu adalah the original writers menulis karakter Glinda itu juga sebagai orang yang nggak terombang-ambing gitu loh dengan Betul, dia persisten sebenarnya dia persisten dan sampai ujung pun nanti betul she's actually written persistently. Aku tahu dan aku sudah bisa mendebak itu karena dari awal pun kita udah dikasih lihat kayak yang tadi aku bilang, orang-orang ini selebrasi kematian temen gue, terus gue harus gimana untuk menghadapi orang-orang ini dan untuk gimana dia bisa memproses itu juga gitu kan. Aku sudah bisa merasa kalau emang karakter ini tuh sangat-sangat bagus dan penting, layered, penting dan banyak gitu yang bisa diungkap dari situ, tapi memang belum kita sampai ke situ aja karena emang baru part 1 ini gitu. masih fase panggung X1 dan kita akan we are now in the 1 year of intermission. Iya betul intermisinya yang sangat, tapi aku suka sih mereka memutuskan untuk menjadikan ini part 1 dulu deh karena harus sedetail itu dan mereka mereka benar-benar melakukannya secara detail dan bagus dan experience kita kayak nonton Broadway-nya aja didapat jadinya. Dapat. Jadi ini tuh kita lagi break nih, toilet time kan, intermission. Jadi ya see you next year for this adventure to finish. Ya ini harus belajar sih dari yang pertama. I know it's gonna be emotional, tapi aku again this movie has its own uniqueness and freshness. Jadi aku walaupun tahu ya ini ceritanya akan emosional, tapi still I cry, right? Padahal udah berkali-kali aku dengerin lagu ini itu. Right. Tapi aku masih berharap, I wish I could erase that memory so when I go back for the movie it's still my first time. Masih berharap ke sana gitu. Nah, ini pesan sih buat teman-teman apalagi yang udah suka musikal dan mungkin sedikit tahu tentang Wicked atau teman-teman in general yang memang hatinya agak rapuh, bawa tisu teman-teman. It was my fatal mistake for not bringing tissues. Dan mungkin kalau aku mau pesannya sih buat siapapun yang penonton drama Korea yang juga ternyata sama seperti orang yang aku temui di parkiran itu yang nggak tahu musikal sama sekali, mungkin yang nggak pernah terpapar Wicked sama sekali, mungkin ini adalah kesempatan dan titik awal yang sangat-sangat bagus karena aku merasa kayak lo udah dikasih sesuatu yang megah banget untuk melangkah ke being Miss Rizky gitu loh, kayak being that theater kids, ngerti gak sih yang kayak that sounds you don't have to no to something that's actually you might like. Iya betul. It's a chance worth taking karena memang benar kata Karon, ini tuh skalanya tuh luar biasa. This might be your moment. This betul. might be it. Ini mungkin kayak film yang akan mengubah pandangan kalian tentang musikal in general gitu, yang mungkin akan ngebawa lo nanti kayak tiba-tiba ada tour apa nih di Singapura, ada Hamilton gitu, ada tapi yang nggak mau nonton kemarin pas udah ditawarin. Mungkin tiba-tiba pergi gitu, ada apa Aladdin dan segala macam. Itu juga yang aku juga awalnya dari suka banget nonton film musikal itu, yang pas nonton off Broadway itu jadi kayak aku nggak lagi ngelihat cuman gimana caranya cerita ini entertaining gitu ya, menghibur aku sebagai penonton, tapi gimana orang-orang itu kayak pull off all of this, like the lighting, the stage dan segala macam. Dan this movie itu ngasih semuanya gitu loh, yang kayak ngasih semuanya, kayak actingnya, dressnya, building dunianya, koreografinya, lagu-lagunya gitu. Bahkan mungkin buat orang-orang yang nggak pernah sebelumnya ngedengerin lagu-lagu
dari film ini gitu. Maksudnya kayak aku yakin dari 2.000 orang yang datang semalam juga kayaknya 500 adalah yang udah tahu gitu ya. Sisanya kayak ya udah gitu maksudnya. gitu, ya. Iya. Dari bangku jajaran aku juga ada yang one of our friends yang kemarin foto-foto itu, ini pertama kali buat mereka, dan the way that Iya they you know kan? they Iya, were iya, iya. surprised of some of those magic ketika itu datang ke screen. Wow, itu that's genuine. Iya, Oke, itu iya. itu wownya wow asli gitu. Tapi sebelum kita tutup, can we just appreciate Ariana for not what people is doubting? Kayak misalkan, oke, kan waktu itu rame-ramenya Dove Cameron. Should we Dove Cameron? Dia lebih teatery, tanpa tahu Ariana juga ternyata theater kid yang well trained gitu Iya, kan. iya. Pas sekarang muncul, menurut aku Ariana berhasil sih bikin orang oke, she's not being Ariana there. Iya, iya. Pokoknya kamu tuh akan pengen mijit Ariana yang warna pink itu tuh, kayak pengen you want to like take her and put it on your pocket. Dan Tapi dia maksudnya it almost feels like Glinda's character itu written for her gitu loh maksudnya. now we feel that Iya, way. sekarang jadi kayak so gitu. many people Iya, enggak iya. Kak. Dulu tuh ketika diumumkan, okay, we just need the name nih. Iya. Tapi itu loh. Secara padahal kan kalau misalkan kita mau ngomongin soal talent gitu ya, secara nyanyinya kan dia Bro, Ariana bagus can banget ya. sing. Dan menurut aku a good songwriter harusnya can act good juga sebenarnya, karena that amount of pain and everything yang dia tulis di dalam lagu itu kan Udah ada di pori-porinya iya, gitu loh, udah kayak ada di they muscles need- memory dia. Iya. So it's gonna be like easier for them to mungkin masuk ke kayak this kind of character dan segala macam. Ariana is very geeky about like she's very theatery, bahkan dari awal she's very movie geeky juga. The fact that she named her album after Eternal Sunshine of the Spotless Iya, Mind. iya. Dia juga ambil lagu populer sama project sama Mika yang populer, bahkan orang-orang tuh taunya populer itu lagunya Ariana sama Mika kan. There's so she's has been that girl gitu loh. Iya, Dan dia iya, kemarin And jadi she proves it. She just proved it. Nah, kemarin dia jadi apa tuh di Hairspray Live. Jadi I forgot the name of the character. Like, she's been always like try to kind of like masukin dirinya ke teater sini, teater sana, teater sini. Now the movie star Ariana Grande. I don't know if she is good at playing other characters, but as Glinda, man, So good. she's good. She's good.